Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 yang beranggotakan Muriati, Mufti Alifuza Fahrezi, dan Muhammad Faiz Syamil akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Analisis Kemampuan Koneksi Matematika Siswa SMP pada materi bangun ruang sisi datar. Berikut merupakan pemaparan kami tentang artikel kami. Hadin, matematika merupakan suatu ilmu pasti yang tersusun secara terstruktur serta saling berkaitan baik antar konsep ilmu matematika ataupun dengan disiplin ilmu lain. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi setiap siswa untuk dapat menguasai kemampuan koneksi matematika saat belajar di sekolah. Untuk menyusun proses pembelajaran matematika yang menyajikan keterkaitan antar konsep matematika serta data dari suatu permasalahan atau keadaan yang telah diberikan. Menurut Muklis, keterampilan koneksi matematika adalah suatu kemampuan untuk dapat mengaitkan konsep matematika dengan kehidupan nyata dan dapat mengaitkan konsep matematika dengan disiplin ilmu pengetahuan yang lain. Menurut Muflihah, di Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 yaitu mampu untuk memahami suatu konsep matematika yang merupakan suatu kompetensi yang menerangkan hubungan antar konsep matematika ataupun algoritma secara baik, akurat, efisien, dan tepat. Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa kemampuan pemahaman matematis siswa cukup rendah. Semua penelitian dari Nursaniyah memperlihatkan bahwa pemahaman siswa tentang matematis cenderung minim, yaitu sekitar 36,04 yang memiliki kemampuan koneksi antar konsep matematika dan 46,67% yang berkemampuan ilmu lain. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti akan melakukan penelitian tentang bagaimana tingkat kemampuan koneksi matematika siswa SMP dengan penelitian yang berjudul Analisis Kemampuan Koneksi Matematika SMP pada materi bangun ruang sisi datar. Subjek penelitian yang digunakan yaitu siswa atau siswi kelas 8 SMP yang telah mempelajari materi bangun ruang sisi datar. Oke, yang selanjutnya adalah metode penelitian yang telah dilakukan. Ini termasuk dalam penelitian yang mengaplikasikan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana fenomena kemampuan koneksi matematis siswa dalam proses pembelajaran dan dengan teori yang berkaitan. Penelitian ini menjelaskan tentang kemampuan siswa dalam menyelesaikan persoalan koneksi matematika dengan materi bangun ruang sisi datar. Di sini ada subjek pembahasan yaitu dari kelas 8 SMP Negeri 1 Abung Surakarta. Instrumennya yang digunakan adalah tes tertulis, pemahaman matematis, dan panduan interview. Serta sampel dari subjek ini adalah wawancara dari siswa. Selanjutnya dilakukan dalam perhitungan skor untuk setiap soal datasi dari Nursina. Di sini ada rumus. PS di situ keterangannya adalah persentase nilai atau skor dari setiap indikator soal, dan TS nilai total dari setiap indikator masing-masing soal dari keseluruhan subjek. S kecil adalah tertinggi dari setiap indikator tiap-tiap soal, dan N adalah jumlah subjek. Di sini ada tahap selanjutnya adalah rumusan Rubik. Di sini ada tabel 1. Di sini sudah ada soal yang jawaban siswa yaitu tidak terjawab dan yang lain-lainnya. Begitu juga skornya. Di sini juga ada tahap selanjutnya yang menentukan kategori skor masing-masing indikator di tabel 2. Di sini juga ada tinggi, sedang, rendah. Di sini ada berapa jumlah nilainya juga sudah ada sampai dengan rendah. Oke, seperti itu. Dan pembahasan dalam penelitian ini ada pun indikator dari kemampuan koneksi matematis yang digunakan, yaitu koneksi matematis antar konsep matematis, koneksi matematis dengan kehidupan sehari-hari, dan koneksi matematis dengan disiplin ilmu lain. Selain diperoleh suatu data statistik tentang kemampuan koneksi dari setiap siswa, diperkuat juga dengan deskripsi hasil wawancara. Kedua data tersebut saling berkaitan yang akan menyebabkan kemampuan koneksi matematis ini terhadap siswa rendah. Berikut merupakan hasil tes tertulis terhadap 10 siswa kelas 8. Diperoleh skornya sebagai berikut yang ditampilkan dalam tabel 4. Dalam tabel dapat terlihat bahwa semua indikator koneksi matematis skornya rendah. Skor indikator pertama dan kedua memiliki nilai yang sama, yaitu 47,7
48,75%. Dan indikator yang ketiga merupakan skor yang terendah yaitu 37,5%. Berikut ini akan disajikan beberapa hasil kerja siswa dari dari ketiga indikator, yaitu gambar pertama hasil jawaban siswa dari indikator 1, gambar kedua dari hasil jawaban siswa dari indikator 2, dan gambar ketiga merupakan hasil jawaban siswa dari indikator ketiga. Dari ketiga gambar yang disajikan ini dapat terlihat bahwa untuk indikator 1 ini siswa sudah mampu untuk menerapkan rumus volume kubus, tapi rumus yang diterapkan ini salah, sehingga salah untuk jawaban akhirnya. Sedangkan untuk gambar yang kedua ini, siswa sudah mampu untuk mengaitkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan konsep matematika. Tetapi karena dalam proses perhitungannya itu masih salah, sehingga hasil akhirnya salah. Sedangkan yang nomor 3, siswa ini sudah mampu untuk mengaitkan konsep matematika dengan ilmu lain, di mana di sini adalah ilmu fisika. Tetapi karena dalam proses perhitungan dan pergantian satuan ini salah, sehingga maka jawaban akhirnya salah. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan koneksi matematika siswa ini masih rendah. Demikian tadi pemaparan kelompok kami tentang artikel kami yang berjudul Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Siswa SMP pada materi bangun ruang sisi datar. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.